Iya men, gue diludahin orang di Taichan. Wih, gila, gamers ganteng, idaman. Cuy, diludahin gue. I was like, wow, itu tamparan keras banget sih hidup gue. Reza Arab Octavian, gamers ganteng, idaman. Sayang, aku syuting dulu ya. Dah. Oke. Oh, hai. Selamat datang di Riot. Orang-orang kenal lu sebagai apa sih sebenarnya? Masih yang dulu, masih yang YouTuber rapper nggak jelas itu. Sekarang udah bukan bro. Seharusnya sih enggak ya. Udah usaha banget soalnya. Lu udah berapa lama dikenal orang tadi? Oh, 2013. 2013 baru start mulai sendiri kan? Yep. Apa yang udah lo lakuin selama dari zaman 2013? 13 ya, gue bikin channel gaming sendiri. Terus gue berusaha merubah itu jadi channel yang gue mau ngelakuin apa aja bisa. Habis itu ikut-ikutan, ya ada yang bikin video klip, gue ikut-ikutan bikin video klip. Terus diajak nge-rap, gue ikutan. Nggak tahu itu arahnya kemana, tapi meledak. Itu semua mau lu bukan? Iya, tapi arahnya gitu, bukan yang ke negatif sampai diludahin orang pas di Taichan gitu. You know what I'm saying? Ya men, gue diludahin orang di Taichan. Wih, gila, gamers ganteng, idaman. Cuy, diludahin gue. I was like, wow, itu tamparan keras banget sih hidup gue. Dan gue langsung di situ kayak, fuck that, emang selama ini gue buta gitu loh. Efeknya separah itu, senegatif itu. Tapi bukan berarti buruk 100%, enggak. Orang-orang pasti taunya lu sekarang hilang sejak kejadian di Les Channel itu. Ya. Berarti ketika lu kemarin di Les Channel tuh sebenarnya lu udah persiapin dari lama. Set pak, gue udah nggak nyaman banget, udah lama banget. Berapa lama? 2016, dari 2016 sampai 2018 kemarin. Gue capek untuk teriak terus di depan monitor gitu loh, kayak capek gitu, continuity itu lagi gitu loh. Berarti sekarang lo ngapain aja? Fortnite. Apa yang lo kerjain sekarang? Fortnite. Serius? Fortnite gue. Bisa hidup pakai Fortnite. Gak mungkin. Nggak, ada WoW e-sport, ada e-sport gua ada bikin klub. Serius itu ya, maksudnya orang banyak lah pasti yang nganggep ya lainnya mana doang, mumpung lu punya duit ya lu bikin apa yang lu mau lah. Kalau gitu dari dulu aja gue bikin merchandise. Gue nggak pernah bikin merchandise, nggak pernah. Baru kemarin, itu pun gue konsepin dan ya udah. Gue jualnya mahal. Gue mau nggak. Habis lagi. Dari dulu gue nggak pernah bikin merchandise, nggak pernah bikin meet and greet. Dari dulu aja lo nggak gue bikin meet and greet. Kalau gue bikin apa aja laku atau berpikir seperti itu. Kalaupun ini keberuntungannya tuh terlalu lu beruntung mulai. Masa? Maksud gue kalau dari segi karir lu kan sangat unik. Oke. Lu start dari main game, terus ya lu lagi ada musim rap, lu ikut rap, lu yang meledak. Gue sebagai orang yang nonton gitu, ya itu mah keberuntungan. Karena kan gue nggak lihat proses di belakang lo ngapain aja. Terus orang di belakang lo tuh siapa sih? Pak Illuminati. Kalau dibilang orang di belakang, ya maksudnya pasti tim kayak Weird Genius pasti ada timnya kan, ada orang-orang yang ngedukung dari bawah gitu loh. Tapi kalau untuk lu tanyakan apa yang gua lakukan, itu sebenarnya mostly 80% itu gue yang memikirkan semuanya. Gua tuh sebelum bikin Weird Genius tuh mikirin dari sebelum mulai sampai gue tahu finishnya di mana. Tapi nyata gue nggak bisa sampai finish karena ada perbedaan pendapat apa segala. Ya sampai sekarang tetap masih jalan gitu loh. Cuman nggak yang sampai visi gue ternyata tidak sampai gitu loh. Tapi kebanyakan semua itu gue yang mikirin. Berapa banyak project yang udah lu jalan berarti soalnya? Yang tadi lu bilang visinya dari nol lu yang mikirin? Oh banyak men. Apa aja berarti? Iya karir gue sendiri, Weird Genius. Pengen shifting pasar gitu? Iya. Umur berapa lu? Hah? Umur berapa? 30. Kalau nggak salah ya. Berapa sih? Masih kemungkinan plus lah ya? Lumayan. Ngerasa tua? Banget. Selayaknya orang tua. Preferensi lu tuh hidup sekarang apa? Masih karir. Karir? Apa itu karir? Karir itu kata-kata yang sangat generik boy. Betul. Apa itu karir? Go internasional men. Oh. Musik. Cinta ini. Musik men, musik. Musik ya. Iya. Berarti yang lu dari tadi sebut karir itu musik. Musik. Yang dari tadi lu sebut visi besar tuh. Iya, musik. Lu berani statement sekarang lu musisi? Enggak. Dari tadi lu masih gamers nih. Trying so hard to be a musician. Belum berani. Belum berani. Tapi visi gede lu di musik. Iya. Musik, big stage. Oke, pertanyaan gua. Lu punya modal apa untuk bermusik? Otak, gue bisa nulis lirik. Gue bisa mikir mau lagunya seperti apa dan arahnya kemana.
Gue bisa bikin video klip sendiri. Itu modal itu semua menurut gue itu modal produser, bukan modal musisi manggung gitu. Sekarang gini, kalau ngomongin musisi nggak akan jauh dari nada cakapan seseorang untuk bermusik gitu. Mau itu lo main gitar, mau itu lo main pencetan digital itu. Digital itu yang udah di set ya. Oke. Iya. Atau lu nyanyi. Aduh men, keringet dingin gue kan. Pertama kali nih diginiin. Enggak, biasa bahasannya soal YouTube gue berani gitu, ngomongnya apa aja. Nih soal musik gue agak ciut gue. Modal gue bisa perform, gue bisa jadi frontman, that's it. Itu gue najis gue ngomong itu sebenarnya, cuman itu gue men, ya udah gitu aja gitu. Gue bisa control crowd, gue bisa melakukan apa aja yang gue mau di stage, dan gue sangat pede, gue pede banget. Karena orang yang bikin musik belum tentu bisa melakukan itu di stage. Oke. Ibarat orang main kuda lumping, Arab yang kesurupan lah. Kalau nggak seru ya. Mikirin apa, Rap? Hah? Mikirin apa? Pertanyaan berikutnya ke arah mana aja? Emang kalau orang-orang kebanyakan nanya dulu apa sih? Project apa nih ke depannya? Mau bikin apa lagi tuh setelah dari YouTube udah nggak nge-YouTube lagi, kamu ngapain sekarang? Nganggur? Goblok. Template ya pertanyaannya. Iya. Iya, emang lu berharap ditanya apa? Gue ngeblank men. Gak tanya soal musik tadi gue ngeblank. Kenapa lu takut dihakimi sama musisi so-called musisi beneran, quote and quote? Atau gimana? Iya, itu salah satunya. Sama gue merasa karena ini field gini, gue setiap gue ngelangkah kemana, gue tahu fieldnya gitu loh. Kayak e-sport, gue tahu ini game arahnya kemana, ngapain, end game-nya di mana gitu loh. Untuk yang ke depan yang sedang gue jalankan, ini adalah hal yang benar-benar gue ngeblank total. Gue nggak tahu fieldnya seperti apa, dan gue belajar dari nol lagi. Itu gue takut banget. Keluarin kata-kata Iya. self-proclaim. Nggak bisa, belum. Tapi lu adalah the king of self-proclaim dari dulu. Gue masih ingat waktu itu perubahan gua dari YouTube yang kalian semua benci gitu. Sampai kayak sekarang tuh adalah waktu gue memberanikan diri untuk DM Easy. Gila banget, nggak random. Ya, gue random DM dia, terus ternyata dia bales, kita ngobrol, dan akhirnya kita janjian ketemuan. Baru duduk, set di cafe. GGS diputar. Si anjur pak, buset nih. Ya itu pilihan yang tepat sih. Sampai sekarang gue bisa, ada orang-orang yang hebat yang mengingatkan gue terus gitu loh sekarang. Ada Easy, Eno, Mardial, dan Ricky. Dan kita saling ngingetin sih satu sama lain. Ya. Lu pernah nyesel nggak sih lu bikin keonaran kemarin gitu? Oh enggak pernah nyesel. Menurut gue itu bagian aja sih. Bagian dari apa yang harus gue jalanin berarti. Tapi lu kan pasti punya keluarga nih. Iya. Dengan angka sebesar lu ini nggak mungkin salah satu keluarga lu nggak ada yang tahu gitu. Mereka ada nggak sih yang, Reza jangan kayak gini ya nak gitu. Iya nak. Oh enggak, mereka enggak peduli. Sampai ikut campur. Enggak, karena tahu gue tidak mungkin nurut. Kedua, karena gue paling kaya di keluarga, mereka nggak berani apa-apa. Iya, ya abisnya gimana? Naik-naiknya difitnah. Ngobat tuh si Reza, hati-hati. Yah, emak gue ketawa lah emak gue. Yang paling aneh itu waktu si Wendy itu masih kerja di kantor, di bank. Terus ketika tahu Wendy itu pacarnya gua, terus nyinyir ke Wendy langsung gitu orang-orangnya gitu kayak, ya elah YouTuber gaji berapa sih, paling 5 jutaan, sama gua juga masih gedean gua. And I was like, gue diem aja udah. Terus Wendy lapor ke gua, terus gua kayak ya kesel, cuman ya udah mau gimana. Ya mereka nggak ngerti aja gitu kan. Ayo dong pancing gua dong, aduh anjing. Kemarin sempat heboh lah, Reza Aran hapus channel gitu. Kalau emang niat lu dari awal mau nyumbangin, kenapa nggak awal lu sumbangin aja langsung? Kenapa lu harus hapus dulu? Itu masih banyak orang yang bertanya seperti itu. Waktunya 2 menit dari sekarang. Jawaban pertama adalah karena gue tidak memikirkan sampai gue sumbangin sebelum gue delete channel. Jadi gue emang gue mau udahan aja nge-YouTube. Tapi abis itu pas gue habis delete, gue mikir, lah iya ya kenapa nggak gue kasih ke orang atau apa kayak gitu. Makanya udah, abis itu toh bakal hilang juga, toh gue tidak bakal di situ juga gitu. Jadi ya udah gue kasih aja. Tapi itu emang strategi lu untuk membiarkan orang yang membenci lu menang atau? Ini yang Wendy benci dari gue men. Gue itu nggak pernah speak up untuk diri gue sendiri. Even gue dijelekin orang, dihancurin orang namanya apa segala,
Even gue nggak pernah bisa stand up untuk hal yang gue bener gitu loh. Kalau pertanyaannya yang kayak tadi, bisa dibilang iya karena gue nggak mau mengeksploitasi followers gue untuk bash balik orang lain, enggak gitu. Ya let them win. I just want, gue nggak butuh itu lagi. Gue udah bertahun-tahun ngerasain itu. Untuk apa lagi gitu? Tapi kan nggak bisa dipungkiri lu sebagai pionir gaming di Indonesia lah ya. Enggak dong. Tara Arts, Ewing, Django, Panduf. Tapi yang cukup mencolok itu Reza Arab. Dan akhirnya banyak bibit-bibit seperti gue pengen jadi Reza Arab. Dan bibit-bibit ini sekarang besar nih. Lu merasa ada bagian nggak di kerusakannya siklus YouTube gaming nih? Oh enggak. YouTube gamingnya? Ya. Tidak. Karena gini, sebelum mobile games masuk, ya merajai YouTube udah masuk, gua dulu tuh gede sendiri. Tapi di situ di titik itu gua pernah mikir, anjir kalau gua gede sendiri, enak, brand semua ke gua, masa semua ke gua, tapi gua nggak akan bertahan lama dalam arti there is no competition. Gue pikir kalau cuma gue sendiri ya industrinya bakal mati. Tapi dengan gue ngangkat beberapa youtuber ya industrinya bakal ada gitu loh. Bakal ada dan makin lama makin gede. Dan toh jala gue tidak sebesar itu buat nangkap semua ikan di dunia gitu. Buat apa gitu loh. Itu yang gue lakukan. Tapi kalau untuk yang kerusakan ekosistem sekarang karena mobile games tidak. Dari situ gue sudah menjauhkan diri, gue sudah ke musik, karena musik. Lu kan tadi bilangnya dari tadi musisi, tapi lu kan gedenya emang di game nih. Kenapa lu nggak emang ngefokusin di game? Maksudnya orang segede lu tuh kayaknya nggak mungkin lu tiba-tiba go internasional lewat game yang sekarang lu mainin gitu. Kenapa nggak? Karena itu kegampangan, men. Gue nggak ada tantangannya di hidup gue. Itu udah field gue nggak usah ngapa-ngapain pun. Gue diundang ke TwitchCon. Makanya e-sport tuh, gue bikin e-sport tuh gampang gitu. Itu hal yang sangat-sangat mudah buat gue. Mau channel gue udah dikasih ke orang, terus gue bikin channel baru, gue kasih gue 2 bulan, men. Gue lewatin mereka semua bisa kali. Angku gak? Angku. Tapi gue tahu gue bisa. Siap! Bang, emang harap, maaf ya. Karena emang fieldnya di situ gitu loh. Tapi gue nggak punya tantangan di situ. Selain ya harus punya tim yang bagus. Selain itu nggak ada. Tapi kalau musik kan gue sendiri. Apa yang gue bisa? Selain suara gue yang false, terus apa? Gue sampai les piano, les vokal, ngaruh gak? Enggak. Berarti ada hal lain. Dan gue tanya beberapa orang, tanya yang bener-bener musisi, apakah gue nggak layak jadi musisi apa segala? Dan mereka jawab enggak. Musisi itu nggak cuma bisa bikin musik atau mainin alat musik apa segala. Lu bisa nulis. Yang itu hal yang nggak bisa gue lakukan, rap. Kang ngomong gitu. Lu bisa perform, itu hal yang gue nggak bisa lakukan, rap. Si A ngomong begini. Jadi menurut gue, ya nggak apa-apa. Dan gue pelajaran di sosial media apa segala. Mereka juga punya ghost producer. Tapi yang show siapa? Kan bukan ghost producernya gitu loh. Dia yang punya auranya ya dia gitu loh. Setelah nanti gue gagal, ya gue gagal berarti pas gue di sana gitu loh. Bukan sekarang gue belum nyoba. Box. Gitu. Yang lu cari dari hidup lo apa sih? Fame. Kenapa lu butuh fame? I don't know, I feel like I born for that. Dari kecil gue ngerasa kayak gitu. Dan kalau dibilang gue tidak tahu menahu soal gue bakal segede ini dari YouTube dulu, enggak. Gue tahu gue bakal gede. Gue tahu apa yang gue lakukan, gue tahu arahnya kemana, gue tahu apa yang akan terjadi. Bahkan beberapa ada yang gue plan. Gue rencanakan biar bisa begini. Dan semua sesuai sama apa yang gue pikirkan. Apresiasi terbesar gue belakangan ini yang paling gue dapat dari ramen. Itu gue... Apa itu? Waktu meritan Eka. Ada ramen datang kan, dan dia nyamperin gua. Kita belum yang kenal sampai kenal gimana, nggak kenal bahkan. Halo, ya ramen gitu apa segala. Hey dude, anyway, I love your move katanya. I appreciate it. What move? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, yeah, you get out from YouTube and you starting music. That's cool. I was like, wow. Wah. Itu justru kayak gitu nggak? Iya. Itu men, jadi itu yang gue cari gitu loh dari dulu. Jadi gue apa ya? Gue nggak pengen terkenal banyak fans apa segala, angkanya gede, tapi nggak dihargain sama orang-orang yang layak gitu loh. Gue dulu kan tidak dihargain sama mereka semua itu gitu sih. Gue tidak bisa sebutkan gitu. Tapi dengan gue yang sekarang, man, even Fluxtube kemarin retweet video gue, I was like, Jesus, thank you gitu loh. Kayak gue merasa lebih jadi orang gitu loh. Jadi merasa lebih jadi manusia gitu loh. Kalau dulu siapa? Semua yes man. Semua lu keren gila, kayak gini lu keren banget kayak gini. Enggak apa-apa gitu. Sekarang beda lah gitu. Hokinya gede. Tetap hoki ya. Coba lu tes CPNS Rap, siapa tahu jadi. Kalau itu kayaknya tuh, Tara akan menemukan kegagalan untuk pertama kali. Tes CPNS. Ya biar
nyantai lagi lah, biar lebih nyantai kita menuju ke rapid question. Kita mulai dari Arab. Oh, gamer. Tadi musisi. Apa sih gue katanya suruh cepet. Yang di otak gue itu. Lanjut. Popularitas. Curse. Musisi. Susah. Duit. Banyak. Tato. Art. E-sport. Integrity. Alkohol. Hidup. Fans. Love. Temen. Tai. Tai. Lu. Karir. Misi. YouTube. Sampah. Atta. Aha. YouTuber terbaik. No one. Wendy. Sayang. Ya boleh lah, sudah. Lebih lega gue Ya. daripada yang tadi awal. Good. Serius guys, gue deg-degan ke Froyonion. Kenapa? Sama deg-degannya ketika gue pertama kali nyamperin Easy gitu loh. Gue ngeliat lo orang, gue nggak ngejilat ya. Sampah anjing, gue bukan orang ngejilat anjing. Gue ngeliat lo orang-orang yang punya pikiran hebat gitu loh. Dan gue kesini deg-degan. Gue ntar mintanya apa yang mau dibahas. Gue takut salah ngomong, takut mereka nganggap gimana. Tapi I was like, let's go gitu, let's do it gitu. Man, I respect you guys. Asli. Oke, gue mau sombong juga nih. Oke, siap. Kalau lu bilang visi, gue pengen Franion itu mempengaruhinya tuh ke kreator gitu. Dan sekarang mungkin lu juga ada di situ gitu. Lu jadi musisi tuh berharap yang dengerin lu tuh seniman juga gitu kan. Amin. Berarti beban lu sekarang gitu tuh. Iya. Dan lu ngerasa kecil. Iya. Gitu. Iya. Ini dunia baru buat gue. Itu biasa tadi gue sebelum kesini gue anterin Wendy dulu dan gue bilang sama dia, emang sebenarnya emang Frenion tuh kayak gimana? Terus kenapa kamu mau itu sama mereka, si Wendy gitu kan? Gue cuma jawab, gue butuh mereka, gue bilang. Gue yang dulu mungkin gue nggak butuh siapa-siapa. Gue sekarang gue bukan siapa-siapa, gue bilang gitu. Di dunia gue yang sekarang yang gue mau terjun ke dunia musik, gue mau terjun ke dunia yang bukan cuman angka. I need you guys gitu gue bilang. Gue bilang gue butuh Frenion, gue bilang gitu. Gue butuh orang-orang seperti mereka buat ngedukung gue. Kalau tanpa mereka, ya gue cuman akan jadi ex-YouTuber aja selamanya. Mau diangkat ke berita manapun, mantan YouTuber ini. Ingat mantan YouTuber satu ini? Ya. Begini nasibnya sekarang. Gitu aja selamanya gitu loh gue bilang. Terus dari lu nyebut Wendy. Ya. Maksudnya apa cuma dia yang berpengaruh di hidup lu? Untuk saat ini ya, karena dia mengajarkan banyak hal yang dia ngasih sesuatu yang gue nggak mau denger karena gue nggak suka gitu. Tapi dia ngomong gitu, kayak lu nggak butuh temen. Dia bilang gue tuh nggak pernah mau punya teman karena gue nggak mau ada di dalam zona pertemanan ala-ala teman kayak gitu, karena at the end of the day lu sendiri. Berapa lama lu ngalamin itu? Masa di atas lu bersama teman-teman yang nggak tahu 2 tahun. titelnya teman. That's it man, oh god. Itu dia tuh 2 tahunan lebih lah. Dan iya betul, titelnya teman gitu, tapi apakah mereka beneran teman? Gue nggak tahu. Sampai sekarang gue tahu, oh nyata mereka nggak pernah nganggap gue teman sebenarnya. Gue yang anggap mereka temen gitu loh. Tapi gue stresin itu kan gila gitu, goblok aja gitu. Karena gue tuh, gue soal temen tuh bener-bener dalam banget men. Gue lebih milih temen daripada emak gue sendiri. Hah? That's stupid. Bukan pacar ya? Bukan. Emak. Bahkan iya pacar udah nggak ada hitungannya gitu loh. Kalau untuk temen. Dan gue segitu kehilangannya kalau temen gue ninggalin gue sebroken itu. Maka di titik ketika grup besar gue hilang 2 kali, apalagi yang terakhir, itu gue hancur men, hancur jadi abu men. Yang gue merasa kehilangan bukan kehilangan sosok ceweknya, tapi adalah teman-temannya. Itu yang bikin gue depresi. Iya, lingkungan gue hilang. Tapi ternyata semakin kesini gue ngeliat, loh tidak loh, ternyata teman gue yang bener ya Roy. Roy, anjir kagak kemana-mana nih bocah. Rap di mana Rap? Gitu, masih telepon gue, masih video call sampai sekarang kayak gitu-gitu. Tapi yang justru yang malah yang gue anggap teman, they're not there. Gitu. Gue pernah di titik waktu gue benci-bencinya sama yang namanya temen, itu karena gue nggak bisa kontrol juga waktu itu ya. Jadi gue duduk bareng-bareng anak-anak gitu, terus mereka tuh kayak konfront gue gitu. Gue orang tuh temen lu, Rap. Kita tuh temen lu. Gue ngeludah ke meja gitu. Gue nggak anggap lu orang semua temen aja. Gue nggak butuh itu. Jijik gue. Sebenci itu men. Lu nggak ngerasa itu salah gitu? Mereka ngerasa salah nggak? Gitu. Lu nya udah Shit. Men, nggak. Sekarang nggak. relationship lu berarti sekarang cuma sama siapa? Wendy dan asisten gue. Udah Ya, cukup. enough. Lu kesepian gitu? No, I have Fortnite. Bagaimana Anda berada di lingkungan RT gitu? Kalau lu bete sama asisten lu dan Wendy, lu lari kemana? Fortnite. Game. Game. Gue tidak butuh nongkrong.
Game. Lu nggak butuh nongkrong. Kalau lu tanya gue nongkrong gitu, gue yang ngajak, weh bro nongkrong. Serius lu? Never. Udah gak pernah, men. Hidup gue gak ada siapa-siapa lagi sekarang. Wendy. Bedanya yang pas waktu itu sama sekarang apa? Dulu gue ngajak nongkrong mulu tiap malam. Tiap malam pasti gue chat orang, gue telepon orang, lu di mana? Gue samperin, gue kesana ya. Bosen nih gue, kayak gitu. Apa nongkrong? Buangin waktu, hasil nggak ada. Gue ngomongin orang sama teman gue, besokannya dia ngomongin gue, Itu namanya gibah. Itu kenikmatan bersosial. Udah cukup? Lu merasa cukup? Nggak tahu. Sekarang beneran tadi kalau nggak bingung. Gue grogi anjing. Gue grogi. Ya kebanyakan pasti ngadepin orang yang sebenarnya lu nggak pengen temuin, tapi mau nggak mau lu menjalankan karir lu di industri ini bersama mereka, dan itu merusak kejiwaan lah bisa dibilang. Contohnya apa yang pernah lu alamin sama dampaknya ke diri lu sendiri itu seberapa jauh? I commit suicide 3 times, tapi tidak berhasil karena diselamatin manajer gue. Itu terjadi ketika gue merasa gue kehilangan teman, kehilangan circle gue gitu pada saat itu, dan ya survive. Sekarang udah selesai sama bagian itu, udah dari sini ya udah survive total di sini ya, jadi udah nggak akan ke arah sana lagi gitu. Dulu ada masalah dikit, depresi langsung. Gue udah coba banyak sekali psikolog gitu-gitu, nggak ngaruh sama sekali. Jadi ya baliknya ke diri sendiri lagi, ke diri sendiri lagi, sampai akhirnya gue bisa selamat sampai kayak sekarang gitu. Dan semua itu yang membuat gue jadi seperti sekarang. Lu awal sadar bahwa lu punya Mental issue? Ya, iya. Pas yang ketiga kali. Apa? Pas yang ketiga kali baru ngeh dikit. Oh, jadi pas lu I just wanna die, man. tapi lu nggak sadar kalau ya yang salah gue. Enggak. Yang salah ya kejadiannya. Ini semua sih, ini semua salah dan semuanya kenapa ke gua. Tapi gua kok sendirian. And no one came to my apartment selain Roy. Roy bakal gua sebut sampai kapan, sampai gua mati, man. Mari kita panggilkan Roy. Kita sudah akhirnya saja lah ya pembahasan soal mental health ya. Mhm. Berbahaya ya. Berbahaya sekali. Lu kasih saran aja daripada lu menceritakan hal yang takutnya nanti jadi tren. Mental issue is not a trend. It's not a trend, dude. Itu nggak keren sama sekali. Sekarang lagi tren loh. Iya, I know. Tapi ya itu nggak keren sama sekali gitu loh. Itu bukan hal yang lu setelah denger gue terus lu ngerasa, ya apa gue begitu ya? Padahal masalah cuma PR doang. Enggak, enggak. It's way bigger than that gitu loh. Masalah itu gitu. Jangan cepet-cepet self proclaim lah gitu. Dan itu nggak keren sama sekali. Dan yang terlebih lagi jangan langsung disebarin, "Woi, halo kawan-kawan, saya mental health." Yeah, that's stupid. That's not cool. Oke, terakhir, Yep. industri. Oh wow. Industri yang lu tinggalkan. Apa yang salah dari YouTuber sekarang? Yang salah dari perspektif lu. yang salah penontonnya sih. Kenapa? Penontonnya menganggap YouTube itu ya udah media aja, sama kayak Instagram, sama kayak Twitter jatuhnya. Gak ada. Bahaya nggak sih? Maksudnya bahaya nggak ke industrinya, bahaya nggak ke industri kreatif yang lainnya? Kita ngomongin karya, nggak mungkin cuman berakhir di satu platform dong. Kalau orang yang beneran berkarya Betul, pasti betul. tahu bahwa ya gue nggak tergantung sama YouTube-nya, gue. Iya, betul. Gue bisa memakai medium apapun. Gini, karena gue berharap banget dapat jawaban yang pas dari lu, karena lu salah satu orang yang dengerin sama si anak-anak ini, si pemain maupun penonton-penonton yang masanya gede. Gue gak tahu apakah gue layak untuk menyuarakan ini karena gue juga tidak layak karena Ngerti nggak sih? gue tidak punya power suara sama sekali. mungkin gue punya power tapi mungkin gue tidak punya idealisme sebesar mereka gitu loh, atau enggak menyematkan kata seniman seberani mereka. Gue pun belum berani, makanya gue tanya lu apakah gue seniman apa Ya gimana. lu termasuk seniman lah. Nggak. Menurut kami, Tai. seniman adalah orang yang menginginkan sesuatu, punya misi tertentu, mereka tahu misinya apa dan mereka tahu alatnya. Ini kuncinya itu. Untuk mencapai yang mereka mau itu apa? Alat di sini macam-macam. Bisa duit, bisa orang yang membantu mereka, bisa jalan yang mereka tempuh, bisa kemampuan yang mereka miliki. Kalau mereka bisa pakai itu semua untuk mencapai yang mereka pengen, itu namanya seniman. Karena seniman itu kan soal bikin sesuatu ya. Jadi terlepas mau dia bikin sesuatu yang jelek pun, kalau emang itu yang dia pengen, ya nggak masalah. Menurut gue itu. Am I? Ya udah, lu ngomong sama pemula deh. Hah? Pemula belum tentu jelek dong. Pemula yang berbakat belum tentu jelek dong. Iya. Bibit, lu ngomong sama bibit deh, yang benar-benar blank sama industrinya. Tapi ini bibit nih,
dia punya bakat, teknisnya dia megang, dia punya modal lah, tapi dia nggak tahu cara mainnya. Sebelum dia akhirnya terseret, gimana cara dia biar bisa merangkak ke atas dengan benar menurut lo? Nih ya, ini bukan ngomong sama yang udah terjun ya, yang mau terjun. Pilih circle yang tepat ketika lu lagi merangkak gitu. Lu kan merangkak berarti lagi jalan tuh ya, lagi ngerangkak kan ya? Lagi pelan-pelan. Ketika lu udah mulai lari dan udah mulai dikenal orang apa segala, itu yang gede-gede ngeliatin semua Ini kalau bareng sama gue mantep nih. Nah, itu yang harus dipilih bener-bener tuh. Jangan tiba-tiba lu diambil sama yang di atas, tapi yang di atas tuh yang nyuruh lu pakai BH sama wig, lu suruh joget-joget gitu. Yang tadinya lu tuh sinematografi lu bagus gitu, tapi lu dipakainya untuk kayak gitu doang gitu. Sia-sia aja gitu, gue takutnya kayak gitu. Dan itu yang gue lakukan ke salah satu creator. Gue tidak bilang gue menyelamatkan, tapi at least ya gue melakukan hal yang benar sih. Karena waktu itu kebetulan dia dilirik banyak orang, diminta collab banyak orang. And I said no, don't. Gue bukan jahat, but trust me. Gue bukan bilang gue orang yang tepat juga, tapi at least gue nggak banget gitu. Jadi just ya pilih circle yang tepat, dan kalau brand juga brand yang tepat. Nggak apa-apa kok ngambil brand, emang kenapa? Duit kok. Lu punya duit, lu kualitas lu naik. Kualitas lu naik, makin nyaman lu bikin videonya, lu makin semangat. Emang nih ya, gua habis beli kamera nih. Wih, bikin video apa nih? Aku kerja terus. Bikin apa lagi ya? Nggak salah kalau ngambil brand, jadi tuh nggak usah sok-sok idealis amat lah. Itu maksudnya ya? Iya. Oh. Ya sudah. Iya. Ya sudah, terima kasih ya. Itu ya? Oh iya, nggak usah sok-sok banget lah. Lu orang pernah naik pesawat gak sih? Gitu. Kan bilang tuh kalau turun tuh yang oksigen 2 dari atas tuh, plak gitu kan, turun. Kalau lu bawa anak apa segala, selamatin diri lu sendiri lu, baru lu tolong orang. Itu anjing maksudnya. Itu yang gue cari. Gimana caranya lu teh mau nyelamatin orang kalau diri lu sendiri masih sampah? Itu yang gue cari. Itu maksudnya. Itu analogi yang gue cari. Oke, Sim. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Hey, I need this. Sebagai penutupan, thank you for Reunion. I respect you guys so much. Thank you for inviting me dari tahun lalu tapi sampai sekarang baru kesampaian karena guanya. Oh iya, kami kangen sekali dengan cara Anda menutup video. Coba ditutup. Yang dulu. Yoi. Anjing lah. So, thank you so much for watching. Stay tune terus di channel Reunion. Jangan kemana-mana. Always be my fans and lover and hater at the same time. And not last but not least, fucking asshole. Fuck you. Yang gini-gini. Oh iya. Let's fly higher. Oke. No, gue nggak malu. Let's fly higher, always fly higher. Ya siap lah. Level up terus. At last but not least, bitch. Bye. Ya mari kita coba kekuatan Reza Octavian di channel ini. Enggak.